Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan para pejuang tambak. Kali ini kita akan mereview tentang persiapan untuk tebar udang faname. Yang pertama adalah pembersihan dasar tambak dari lumpur dan rumput-rumput. Kemudian kita lakukan pengapuran di seluruh permukaan tanah dengan dosis untuk 2000 meter persegi itu membutuhkan 2,5 kuintal atau 250 kg kaptan CaCO3. Kemudian untuk tambak-tambak tanah yang masih ada genangan-genangan air sedikit di corner maupun di sentral atau di cekungan-cekungan, maka kita harus lakukan pemberian klorin secukupnya. Yang penting hewan-hewan yang ada di situ, udang-udang kecil maupun ikan-ikan kecil bisa mati. Setelah itu baru kita isi air dengan ketinggian 10 cm. Kemudian kita berikan saponin. Tujuannya adalah untuk membunuh semua ikan yang masuk ke dalam tambak kita. Walaupun sebenarnya sudah kita berikan streamin saat kita memasukkan air. Tapi kadang-kadang anak-anak ikan yang masih kecil itu bisa juga masih masuk. Nah, setelah itu nanti akan kita lanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, pemberian pupuk, pemberian kaptan tambahan setelah kita cek pH-nya, kemudian kita berikan probiotik dan PSB. Dengan harapan sebelum kita melakukan penebaran benur, kita sudah mempersiapkan secara maksimal kondisi tambak kita. Apa saja yang nanti diberikan, silakan ikuti video selanjutnya. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silakan untuk like dan subscribe juga komen agar kami bisa mengembangkan channel YouTube kami dan lebih bermanfaat untuk para petambak. Demikian, salam satu Anco. Ini kondisi tambak yang 2 hari yang lalu sudah kita lakukan persiapan pengisian air dan juga pemberian saponin. Hari ini kita akan lakukan pengukuran pH dan salinitas. Kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama adalah kita ukur pH-nya dengan menggunakan pH meter digital. Ini pH meter yang cukup murah yang lazim digunakan oleh para petambak di tambak-tambak rakyat. Kemudian kita ukur juga salinitas dengan menggunakan refraktometer. Yang pertama, kita ukur dulu pH-nya. Kita ambil air tambaknya, kemudian kita ukur menggunakan pH meter. Mudah-mudahan pH-nya bisa tinggi. Dalam kondisi 0, kita ukur berapa nanti pH yang ada. Kalau misalnya nanti masih rendah, akan kita tambahkan kaptan untuk menaikkan pH. Tercatat 6,9, berarti masih sangat rendah, nanti bisa kita tambahkan kaptan. Kemudian yang kedua, kita ukur salinitasnya menggunakan refraktometer. Ini cukup mudah, hanya kita oleskan saja di kaca itu air tambaknya, kemudian kita intip. Hal ini kita lakukan karena kondisi sekarang lagi musim hujan. Di bulan Maret curah hujan di bulan Januari Februari kemarin cukup tinggi, sehingga biasanya salinitas sangat rendah. Nanti kita ukur berapa hasilnya. Ternyata hanya di 10 ppt, jadi salinitasnya sangat rendah sekali. Ini akan kita gunakan untuk nanti kita saat aklimatisasi di saat tebar benur. Karena pH-nya sangat rendah, maka akan kita tambahkan yaitu kaptan CaCO3 atau CaHO2 boleh. Kemudian akan kita tambahkan juga PSB
dan juga probiotik dari jenis Lactobacillus. Ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas air kita. Ini jenis Lactobacillusnya. Ini kita fermentasi sendiri, itu ada jamur-jamur putih, aromanya juga seger. Ini menunjukkan kalau sudah jadi. Yang pertama kita tambahkan terlebih dahulu kaptan. Ini kita menggunakan kaptan CO3 dengan harapan nanti bisa meningkatkan pH dan bisa menjadi buffer di saat kita melakukan kegiatan budidaya. Jadi bisa sebagai penyangga atau mempertahankan pH sehingga tidak terjadi fluktuasi pH antara pagi sore itu fluktuasinya tinggi. Jadi kita tambahkan kaptan untuk menjaga kestabilan pH-nya tersebut. Kemudian untuk selanjutnya kita juga menambahkan PSB atau fotosintesis bakteri. Ini fungsinya untuk menekan pertumbuhan Vibrio yang biasanya Vibrio AHPND itu menyerang di umur 14 hari. Jadi kita tambahkan agar nanti bisa menekan pertumbuhan Vibrio para yang sering menyerang udang-udang kecil kita. Ini kita tambahkan 10-15 liter air PSB di saat persiapan pertama. Nanti akan kita tambahkan lagi 2 hari menjelang tebar, yaitu sebanyak 10-15 liter lagi. Untuk selanjutnya kita tambahkan probiotik dari jenis Lactobacillus ya. Ini sebanyak 25 liter karena kita fermentasi sendiri. Ini dari bahannya ada air cucian beras, ada EM4, ada ragi tape, ada Yakult, kemudian ditambah lagi dengan molasses, sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus tapi dengan biaya yang cukup murah. Ini kita fermentasi sendiri, kita tambahkan 25 liter probiotik jenis Lactobacillus ke dalam tambak kita. Kita cukup tuangkan di depan kincir, nanti akan diputar airnya oleh kincir secara merata. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih.